Hai internet. Kali ini kita akan mencoba bertanya apakah para pemain dari YouTube channel Lantai 3 mempunyai cerita-cerita seram. Mari kita dengarkan. Oke, jadi sekarang kita sedang bersama siapa? Om Ferry. Om Ferry. Serem. Om Ferry asrem ya. Oke, Om Ferry pernah ngalamin kejadian yang serem-serem nggak? Seremnya apa nih? Serem horor, mistis. Bukan serem disamperin preman gitu, bukan. Oh, tidak Mistis, itu, tidak. mistis. Pernah. Pernah. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya tuh udah lama ya. Pastilah cerita udah lama. Namanya cerita. Iya. Ceritanya udah lama, itu zamannya kuliah itu di kos-kosan. Kos-kosan apa nih? Kos-kosan biasa. Oh, biasa. Letaknya di mana? Letaknya di Jakarta. Jadi gini loh, yang saya alamin itu sebenarnya mesti pegang. Iya, Pegang ya. Iya. Jadi yang saya alamin sebenarnya biasa-biasa aja awalnya. Memang itu tempat kos ya. Tempat kos itu saya ada kamarnya itu sebenarnya ada kamar mandi di dalam. Oh ya. Iya. Tapi sama yang punya kos bilang saya nggak boleh pakai. Oh, kenapa itu? Katanya rusak. Gitu, katanya rusak. Nah, kan biasanya kalau misalkan kayak nggak jarang dibersihin atau apa gitu kan rasanya nggak enak ya. Oh iya. Ya kan, rasanya nggak enak. Katanya sih rutin dibersihin gitu karena tiap akhir minggu itu pulang. Sayanya nggak di kos gitu kan. Ya. Nah, itu udah berjalan cukup lama saya di situ. Terus memang kondisinya itu di kos itu tuh suka kalau misalkan kerjain tugas malam tuh, kerjain tugas malam. Ini pintu ya, ini pintu. Saya di sini di komputer gitu, karena suka kelihatan di situ tuh kayak ada yang melongok. Oh, gitu. Rasanya. Iya, sama di kunci kan kelihatan tuh kalau misalnya kayak ada yang melongok gitu kan. Dari ruang tengah ke kamar saya. Oh. Gitu. Nah, ya karena pada waktu itu udah cuekin aja, biasa aja gitu kan. Biasa aja. Terus ditambah lagi sama teman saya itu ada di sebelah kamar seberangnya itu, dia memang jendelanya itu ke tempat cuci. Jendelanya itu ke tempat cuci. Kamar teman saya gitu. Kadang dia suka cerita kalau misalkan malam itu dia suka ngedengar kayak suara ada air kencing. Kayak lagi nyuci. Oh. Gitu. Padahal kan malam-malam nggak ada dong. Nggak ada yang nyuci, siapa yang nyuci gitu malam-malam kan? Ada juga. Apa nyuci? Ada banyak. Ya pada waktu itu nggak ada pokoknya. Iya. Pada waktu itu nggak ada. Nah, di samping itu, akhirnya puncaknya itu yang saya inget, saya pulang kuliah, kerjain tugas udah gitu sampai malam. Nah, biasa kan suka main gitar. Iya. Ya kan, suka nyanyi. Selesai capek, tidur udah biasalah tidur doa dulu terus minum segala macam tidur. Nah, yang saya rasain itu tahu-tahu lagi tidur itu mata saya tuh kayak bukan mata sih, maksudnya gimana sih kerasanya kalau misalkan kita lagi tidur, kerasa kayak misalkan kayak disamperin orang gitu kan, kayak kerasa ya. Iya. Kerasa ya. Ternyata begitu saya buka mata, saya kan tiduran tanpa ranjang gitu, jadi kasurnya ada di bawah. Iya. Kasur ada di bawah. Kasur lantai. Saya tiduran, kakinya ke sana, kepalanya di sini. Begitu saya melek, terus saya lihat ada cewek, men. Cewek apa? Berdiri. Oh, berdiri. Saya kan tidur gitu kan. Iya. Tidur begitu. Pas pulang di situ ada cewek. Diem aja ngeliatin gitu loh, berdiri ngeliatin, putih, rambutnya panjang kayak begitu. Takut sekali. Kalau saya tidur pernah juga, tapi nggak tahu horor, nggak tahu bukan. Itu bapak kamu. Bukan gitu, ketindihan. Ya itu bapak kamu ngedudukin kamu. Nah, itu kerasanya begitu ya, kayak nggak bisa gerak. Ini basah keringetan gitu, nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Oh, saya juga pernah, tapi tidak ada itu melihat. Itu kelihatan banget. Nah, akhirnya ya udah langsung tutup mata ya, sesuai dengan kepercayaan, doa ya tunggu udah hilang. Begitu pas hilang ini langsung kerasa bisa gerak lagi.
udah kayak orang habis maraton. Oh, ini. Masa? Kalau bahasa Sundanya itu apa? Ngesang. Ngesang, gobios ngesang gitu, kayak begitu. Oke, jadi yang kedua mari kita dengarkan cerita dari Pak Tom. Oke, Pak, siap? Iya, siap. Pernah ngalamin hal-hal horor? Pernah. Pernah. Nah, Jadi- mari kita dengarkan. Jadi waktu itu di zaman kuliah juga, Kuliah di saya kuliah di UPH. Terus udah gitu kan, saya kan ngambilnya kan desain grafis. ya. Desain grafis itu cara kerja temen-temen itu rata-rata tuh kerjanya tuh malam kalau dapat Iya. tugas, dan kadang-kadang suka begadang terus. Nah, suatu hari tuh saya ngerjain tugas itu tuh di Villa Permata namanya, rumahan Villa Permata. Di situ ada teman-teman yang ngekos, kita kerja bareng. Terus saya selesai pulang jam 3 pagi. Nah, jam 3 pagi itu ketika saya pulang, kan dia kan kalau saya pulang ke rumah saya harus lewatin ada satu vihara sama Apa? rumah sakit. Vihara. Oh iya, Sama rumah sakit. rumah sakit. Nah, pas saya pernah dibilangin sih kalau misalnya ngelewatin situ nggak boleh ngebut. Oh, Ya, cuman kan wajar Anak karena muda di situ kan bukan, Oh. karena di situ kan rumah sakit kan banyak orang nyebrang. Ya kan, terus udah gitu deket rumah sakit, terus mobil muter di situ. oh iya. Ya, kalau nggak boleh ngebut ya wajar. Ya, wajar. Nah, jam 3 pagi itu tanpa disengaja tuh ya saya jalan seperti biasa aja, mungkin kenceng kan. Terus tiba-tiba saya kayak nabrak orang di tengah-tengah. Nah, setelah itu kan, setelah saya Dekat lewatin, rumah sakit tuh. iya, pas di penyeberangannya. Pas saya lewatin, saya pikir ada orang, terus saya berhenti. Saya buka kaca, saya lihat ke belakang, bener, masih ada. Tapi Cowok, cewek? sosoknya adalah perempuan, ibu-ibu, Jam 3 pagi. jam 3 pagi di tengah jalan, pakai bajunya kebaya lengkap. Dari rumah sakit pakai kebaya lengkap. Iya, berdiri di situ aja, tengah-tengah. Ya udah, karena emang masih berdiri di situ, ya saya pulang. Oh, masih berdiri? Masih, Enggak. Perasaannya itu ketabrak. rasanya ketabrak, Tapi ngelewatin. pas Pas dilihat, ya dia masih ada di situ. Enggak. Kan kalau dipikir orang gila, masa ia punya baju sebagus Iya. itu? Tapi perempuan pakai kebaya di rumah sakit. Iya, Dan kalau misalnya merasa ketabrak, kamu pikir dia supir masih berdiri. betul. Iya. Kalau ketabrak, Ketabrak ya udah dong, hilang dong dari supir dong, ini masih berdiri. Iya, betul. Oke. jadi sekarang ke orang yang ketiga yaitu Mbak. Ketiga. Jadi mana tuh jadinya? Jadinya Oke, siap. Jadi iya emang orang ketiga. Mbak Yunani, Yunani dong. Mbak Yuniar. Mbak Yunani. Jadi aku pegang nih sini ya. Jadi Gimana? Punya cerita serem nggak? kalau dari pribadi aku kan nggak bisa ngelihat. Jadi cuma bisa ngerasain. Maksudnya aku nggak bisa ngelihat hal-hal gaib gitu. Jadi aku cuma bisa ngerasain. Dan tapi itu terjadi di sekitar aku. Jadi itu ceritanya tahun 2010 aku tuh mau ke Jogja. Nah ke Jogja itu sama 2 keluarga tapi satu mobil. 2 keluarga satu mobil itu ada 7 orang. 7 orang pokoknya tuh belakang total 7 orang, belakang keisi 1. Terus udah pas pergi sih aman-aman aja. Pas pulang aku ingat banget itu pas lagi finalnya Piala Dunia 2010. Yang menang siapa? Aduh lupa. Spanyol. Enggak. Jadi pas udah itu tuh kalau nggak salah dari Jogja itu mau lewatin Alas Roban, ke arah Alas Roban.
Alas Roban. Nah itu kan emang udah terkenal Ya, itunya kan Alas ya Roban. mistisnya gitu-gitu kan. Nah jadi waktu itu kondisi yang lagi nyetir itu sepupuku cowok. Ya. Nah dia ini emang maksudnya sensitif sama hal-hal kayak gituan. Melihat atau merasa? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi kadang-kadang kalau untuk melihat itu kadang-kadang kalau ditampakin aja gitu. Nah itu kan karena apa namanya Alas Roban itu pas lagi malam-malam, pokoknya pas malam-malam sekitar jam 10-an kita lewat situ. Kondisi itu sebenarnya kita lagi nggak capek-capek banget, kayak biasa aja gitu. Aku itu masih kecil juga sih. Kita itu 2010 berarti 11 tahunan. Oh, udah besar juga dong. 11 tahunan. Terus udah gitu pas lagi udah lewatin Alas Roban itu kan karena sepi, cuma satu mobil doang yang lewat, itu mobil aku gitu kan. Nah Pak Deku tuh punya ide kayak karena udah pasang lampu jauh pun nggak bisa nerobos kegelapannya gitu karena gelap. Akhirnya Pak Deku tuh akalin buat ngebantu juga itu tuh pakai senter tembak yang lampu tembak yang lumayan jauh juga gitu. Nah itu emang peralatan tuh ada semua di situ. Nah Pak Deku tuh nyenterin jalan. Nah mungkin juga iseng-iseng atau nggak gimana disenterin juga tuh ke pohon-pohonnya. Jadi selama perjalanan itu disenterin ke pohon, ke jalan pohon kayak gitu-gitu. Nah makanya, nah itu kan harusnya nggak boleh kan. Pasti bakal ngeganggu banget. Udah gitu tiba-tiba nih kayak kita tuh berenam ya, berarti selain sama si yang nyetir itu. Oh iya. Berenam itu nggak kenapa awalnya tuh lagi cerita tiba-tiba kayak ada satu waktu kita semua tidur bersamaan. Tidur bersamaan semua, kayak kesirep gitu loh, bener-bener semua tidur. Tapi itu nggak lama, cuma 10 menit 15 menitan doang langsung tidur. Padahal sebelumnya tuh kita masih ngobrol. Nggak lama dari yang nyetir ini mas aku tuh langsung nepuk-nepuk paha ibunya. Bu baca ayat kursi gitu. Loh, Si sepupu masih nyetir. Kan tidur. Jadi enggak. Jadi sepupunya cuma enggak. yang berenam aja nih, yang berenam. Di belakang Yang- ya, kasarannya di belakang sama sebelah. Yang di belakang, pokoknya yang di sebelah mas aku itu kan Pak Deku yang nyenterin itu, dia juga tidur lagi nyenterin juga tiba-tiba langsung tidur, yang belakang tidur, mas aku yang ini sendiri, yang nyetir sendiri. Jadi tiba-tiba hening gitu. Tiba-tiba hening. Terus udah gitu dia langsung bilang, bu baca ayat kursi gitu kan. Terus kita masih tidur, tapi dia bu bangun bapak bangun baca ayat kursi. Udah pas lagi ditanya kenapa sih kamu, udah baca ayat kursi bu, baca ayat kursi udah. Ada pada baca ayat kursi dong, mamaku sama budeku baca ayat kursi. Terus udah gitu mau ditanya kenapa Ruth, kenapa gitu kan. Enggak, udah dia nggak mau ngomong. Pas udah mulai agak kelihatan banyak nih maksudnya rame gitu kan. Nggak rame juga sih, maksudnya udah ngelewatin hutan-hutan gitu. Dia baru bilang cerita, aku loh tadi di samping bapak. Jadi pas di samping bapaknya nih kan dia di depan gitu kan ya. Aku tadi ngeliat di samping bapak itu ada Kunti. Pas lagi dia nyetir, dia ngeliat ke kiri gitu. Geroak sampai mulutnya tuh panjang banget kayak gitu, terus keluar darahnya gitu. Amin. Itu bener-bener kayak gitu. Terus makanya pas lagi dia lihat di belakang itu, dia untungnya dia nggak ngeliat belakang apa-apa. Di spion ke belakang pada tidur semua, tapi kok di sebelah tuh ada tiba-tiba tuh nyempil. Maksudnya kan nyetir. Dia lagi nyetir. Ini sepupuku. Nah, di sini ada 2 orang atau kelihatannya itu di spion tengah di belakang. Di samping bapaknya, di yang 2 ini. Jadi sebelum bapaknya, jadi pas kayak persneling gitu. Di sebelah persneling. Rem tangan. Iya, di sebelah rem tangan itu. Berarti sebelah sebelah sepupu. Sebelah sepupu. Pas kayak kayak satu bangku sama bapaknya. gitu. Di situ. Terus Itu ngeliat kayak gitu, terus udah gitu makanya awalnya kan dia ngeliat kelihatan nengok begitu, nengok gini atau Nengok. kelihatan dari sini. nengok karena dia ngerasa kok sepi banget. Perasaan tuh tadi cerita pas dilihat, loh kok ada kayak gituan, sampai nganga gitu, dia nganga Oh my god. gitu, panjang, rambutnya panjang, terus tiba-tiba udah nyengir tapi tuh senyum kayak gitu. Jangan nyengir ke sini. Iya. Terus udah kan, tapi itu lumayan lama, kata dia tuh 15 menitan ada. Soalnya pas lagi dia bilang bu baca ayat kursi, itu dia masih ketawa. Oh itu masih ada. Masih ketawa. Akhirnya kan pada bangun semua, dibacain ayat kursi. Tapi tetap itu masih ada sampai keluar, sampai dia berani cerita. Ada mulai ada keramaian. Keramaian,
dia langsung cerita. Terus udah dong, kan itu kan di situ emang berhenti pas di pom bensin. Pas berhenti di pom bensin, akhirnya udah turun. Dia juga cuci muka apa segala macam gitu kan. Maksudnya ibaratnya dia bersih diri gitu. Dia wudhu, terus kita mikir-mikir kenapa tadi kok bisa ada kayak gituan gitu. Terus kita mikirnya oh mungkin karena ke center nyenterin jalan, nyenterin Pak Deku nyenterin pohon apa segala macam. Terus udah pas papaku lagi kan semua kayak ada yang toilet, ada yang apa. Papaku ngecek mobil. Pas ngecek mobil ngelihat nih di kaca mobil depan kok berdebu. Papaku mau lap. Pas dilihat itu kok ada ini loh, kayak tulisan Jawa Hana Coroko yang tulisan Jawa kayak gitu, aksara-aksara Jawa. Itu ada di depan kaca film gitu. Depan kaca pokoknya depan kaca yang depan itu berdebu, sisa debunya tuh kayak diukir gitu. Padahal tuh selama kita di perjalanan itu kita nggak ada berhentinya juga, dan sebelumnya tuh nggak ada apa. Debu kan nggak bakal diem. Iya, debu nggak. Terus udah gitu kok itu siapa yang ituin gitu? Belum pernah dicari sih. Soalnya Pak Deku kan orang Jawa juga, papaku orang Jawa, tapi nggak ada yang bisa baca itu. Sempat foto nggak? Enggak, itu udah 2010, masih zaman-zamannya padahal iya HP-nya. Iya. Tapi serem juga ya. Iya itu